Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada saudara-saudaraku semuanya. Saya doakan saudaraku yang menonton video ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusan dan sukses. Selawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, tambahkan, limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita tergolong umatnya yang mencintai beliau dan dicintai beliau, yang kelak di yaumil qiyamah mendapat syafaatnya. Amin. Saat ini saya berada di Museum Belambangan yang alamatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jadi jalur utama Kota Banyuwangi, ya tepatnya sebelum SMPN 1 Banyuwangi itu ya. Saya berkesempatan hadir di Museum Belambangan ini dalam rangka memanfaatkan waktu. Nanti sore pukul 2 ini akan ada gladi bersih Festival Momengan yang akan dilaksanakan besok pagi. Ya, besok pagi hari Sabtu besok pagi di Taman Belambangan Banyuwangi. Saya merasakan betapa manfaatnya keberadaan Museum Belambangan ini karena disinilah insya Allah nanti akan kita temui banyak benda-benda purbakala, benda-benda bersejarah berkenaan dengan sejarah Kabupaten Banyuwangi. Tentu kita semuanya akan penasaran ya, apa sih sebenarnya isinya Museum Belambangan ini? Tentu akan bertanya-tanya. Mari ikuti video saya selanjutnya ya. Oke. Mas Bayu. Iya. Ya, Mas Bayu ini kebetulan ternyata putranya Pak Edi Sugito ini, mantan Iya. Kepala SDN 3 Seneparejo, Iya. Kecamatan Siragung. Mas Bayu ini sudah berapa lama Mas Bayu di Museum Kalau Belambangan? sekarang 8 tahun berjalan. Sudah 8 tahun berjalan ya? Iya. Kenapa Mas Bayu ini memilih bekerja di museum ini? Ada apa latar belakang? Karena saya suka, Pak. Terus kemudian saya dulu kuliahnya di arkeologi Udayana. Iya. Ada relasinya ya? Iya. Ada relasinya dengan benda-benda bersejarah. Iya. Dan saya arkeolog pertama di Banyuwangi. Arkeolog pertama di Banyuwangi ya? Oke. Iya. Mas Bayu, banyak orang penasaran. Ya. Apa sih isinya Museum Belambangan ini? Tentu isinya museum ini berkaitan dengan sejarah ya, perjalanan Kabupaten Banyuwangi dari masa ke masa ya kan? Nah, jadi dari sini dari sini di sini ada cawan berkaki. Ini cawan miliknya Bupati yang kelima Banyuwangi. Cawan ini ya? Ya, cawan biasanya untuk wadah buah, Pak. Oh, cawan ini wadah buah, tapi ini dari Belanda, dari pemberian Belanda. Ini sudah dimotif sedemikian kreatif ya, ya. Sehingga kelihatan bagus. Nah, identitas keterangan sejarahnya ada di bagian dalam, itu ada tulisan Pringgokusumo, Regen Banyuwangi. Jadi Pringgokusumo itu adalah Bupati Banyuwangi. Yang kelima. Sudah menggunakan cawan ini ya? Iya, sudah Pak. Ya. Kemudian ini ada botol minum. Botol minum ini dari Amsterdam, Belanda. Dari Belanda. Ya, untuk soda, minuman soda biasanya. Oh, gitu ya, untuk penghangat badan. Ya. Gitu ya. Ya, kemudian dari sini kita bisa melihat sebenarnya dulu sudah ada peristiwa perdagangan antar negara. Betul, sudah berjalan perdagangan internasional ya. Iya, benar Pak. Sesuai dengan zamannya ya Mas Bayu. Iya. Terus ini ada setrika zaman dulu Pak yang masih menggunakan arang. Seperti ini. Jadi kenapa kita pajang? Biar para pelajar dari mulai SD sampai SMA biar paham. Ya, sekarang munculnya setrika listrik. Kemudian ini ada mesin ketik. Nah, mesin ketik ini hanya ada 2 di Indonesia, Pak. Satunya ada di Batavia sekarang. Di Batavia, Jakarta. Nah, sekarang ditempatkan di sini juga. Oh gitu ya. Ada kaitannya dengan Banyuwangi juga. Nah, seperti itu. Nah, ini ada lontar. Dulu lontar itu kan dulu ya sebelum ada kertas ya. Ya, sebelum ada kertas. Menggunakan daun-daunan ya. Daun aren, Pak. Daun aren yang dikeringkan. Iya. Yang digunakan untuk media tulis. Iya. Kalau dulu ada lontar, kemudian ada sabak, kemudian ada kertas. Nah, di lontar ini coba saya ingin apa ini isinya dari ini? Lontar. Enggak, ini untuk mengetahui ceritanya lontar ini, Mas barcode-nya dia. Iya, barcode-nya ini kita scan menggunakan aplikasi Si Jamuwangi, Sistem Informasi Sejarah Banyuwangi. Itu
Bisa nggak sekarang katakan dikomunikasikan? Bisa. Ini loh, Tadi saya mencoba. Siapa Mbak Nilo mana? nganu apa barcode apa? Si Coba jamu Mbak wanginya, Nilo, aplikasinya. saya ingin disetelkan ini barcode di beberapa objek ini. HP-nya Mas. Nah, Jadi untuk mengetahui katakan deskripsi dari Iya. masing-masing objek ini ya Mas Galuh ya, Mas itu Bayu. lewat Barcode ya. ini. Nah, coba kita coba. Di Ini museum. Kita coba. Nah, Monggo Mas Bayu sini. bisa dijelaskan beberapa objek. Nah, ini ada museum, kita pencet saja. Montar Yusuf, karya sastra kuno yang mengisahkan riwayat Nabi Yusuf. Nah, ini. Jadi ini memudahkan para pengunjung terutama mengetahui informasi yang ada di sini. Kemudian kadang-kadang kan pengunjung yang ada di sini adalah disabilitas. Akhirnya kita membuat seperti ini. Nah, kemudian Terus ini di bawahnya ada apa ini? ada kitab fikih, Pak. Oh, kitab Fikih yang masih ditulis tangan, kemudian berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa kuno ya. Jawa modern, Pak. Oh, berbahasa Jawa modern Modern, ya. iya. Tapi ditulis dengan tulisan Arab ya. Arab. Sebenarnya Arabic. bahasa Jawa, cuma bentuk tulisannya itu tulisan Arab. Arab, Oh, seperti itu. Apa? Ada aturan sholatnya kayak apa? Fikih ya. Fikih, Pak. Fikih. Seperti itu. Beberapa etika dalam agama ya. Iya, sehari-hari benar. ya. Terus berikut. Kemudian ini ada boneka, Pak, dari Tanah Liat. Jadi ini dari masa abad ke-16 Majapahit. Boneka ini ya. Ini kita peroleh dari Macan Putih, Dari Macan Putih. Kecamatan Kabat. Kabat itu ya. Iya. Iya. Ini menggambarkan seorang perempuan yang menggunakan sanggul Perempuan bersama. dan berkemben. Gitu. Artinya di zamannya itu bahkan sekarang masih banyak dijumpai ya. Masih Di dijumpai. antara masyarakat kita itu masih menggunakan sanggul ya. Pak. Sebagai bentuk apa ya? Sebagai gaya rambut, kemudian Dandanan gitu dandanan, ya. tatanan wanita. Wanita itu di zaman dulu lah begitu ya. Yang sangat khas tradisional itu ya dengan sanggul itu ya. Nggih. Sanggul. Terus di bawahnya itu apa? Nah, ini ada materai yang kecil, itu materai namanya. Jadi di materai itu ada tulisan mantra Buddha. Kemudian apa bentuknya mirip-mirip dengan stempel ya? stempel ya. Kalau sekarang stempel, Pak. Ya, Kemudian ada tablet. Tablet itu lebih besar dari materai, tapi di tengahnya ada sosok Dhyani Bodhisattva. apa itu? Atau dewa-dewi dalam agama Buddha. Dewa-dewi dalam agama. Kemudian ada miniatur stupa namanya stupika. Seperti ini. Stupa seperti ada di Candi Borobudur ya. Nah, seperti stupa di Borobudur, tapi ini ditemukan di Muncar, Pak. Bukan di Puncak. Muncar. Ketiga benda ini digunakan untuk sarana pemuncak kepada Sang Buddha. Oh, begitu. Gitu, J. Kemudian ini ada bata merah. Bata merah ini kita temukan pada tahun 2020 yang lalu di Wongsorejo, Di Wongsorejo. Banyuwangi Utara. Dan ini bukti bahwa ada perbengkelan logam di sana. Perbengkelan Logam abad ke-14 satu-satunya di tanah Jawa. gitu ya. Nggih. Bukan proses pembuatan bata itu sendiri. Bukan, ya? Pak, bukan. Jadi itu hanya menjadi media untuk perbengkelan logam. Perbengkelan logam, nggih. Menjadi sarana prasarananya ya. J, Pak. Oke. Lanjut. Nah, ini ada kendi. Kalau sekarang kan ada kulkas, ada Sekarang ceret, kulkas, ada teko. sudah modern. Dulu ada, Itu saat itu masih untuk ada. minum air segar ya. Ini ada kendi Majapahit Yang atau kendi susu. kita sering menemui ya di desa-desa sampai saat ini itu banyak masalah kita tuh yang minum air kendi ya. Iya, Pak, Karena benar. segar. Nggih. Bahkan kadang untuk melakukan kesegaran itu biasanya air di dalam kendi itu diletakkan dulu di embun gitu ya. Nggih, Pak, diembun-bunke. Nggih. Sehingga besoknya ketika diminum terasa segar. Segar, tapi kalau diembunkan biasanya sepet, Pak. Oh gitu ya. Nggih. Dalam keadaan tertutup ya. Iya, sepet biasanya. Iya. Gitu. Terus di Kemu- bawahnya itu di bawahnya ada genta. Genta itu apa
apa, Genta Pak? itu adalah semacam lonceng yang digunakan oleh para pemangku atau pemuka agama Hindu. Itu genta. Ya, Genta. betul. Genta itu ada bunyi-bunyian. Ya, lonceng kecil yang biasanya untuk Genta pemimpin. itu lonceng kecil Nah, yang waktu itu digunakan untuk memimpin upacara. begitu. Ah. Untuk memimpin apa semacam komando apa begitu ya? Ya, komando dalam persembahyangan bersama itu, Pak. Begitu. Nggih. Ya, sekarang masih banyak kita temui ya. Masih, Pak, masih Saat ini digunakan. keagamaan Buddha Nggih, ya. nggih. Iya. Terus yang bawah itu apa? Yang bawah ini adalah wadah buah. Bejana perunggu. Ini digunakan untuk wadah buah. Kalau yang dulu yang di awal tadi adalah dari kolonial Belanda. Sudah lebih modern ya. Modern, tapi kalau yang ini dari kerajaan, Pak. Dari kerajaan. Masih kelihatannya masih lebih tradisional. Nggih, Pak. Dibanding yang tadi yang sudah impor dari Belanda ini. Nggih, ya. Pak. Sudah lebih modern. Nggih. Oke. Nah, ini Sekarang gamparan dari bawah. Mas gambaran ini adalah sandalnya putri-putri raja pada masa lalu. Betul. Tapi ini sampai sekarang sudah masih berbentuk apa ya? Terompah itu ya. terompah, Pak. Terompah dia Terompah. sekarang ini ya. Nggih. Ya, terus Kemudian ini sudah hampir punah ini. nggih, Pak. Gambaran ini. Nggih. Boten Hampir punah. boten ya. wonten serampate. Sudah jarang dia ya. Ini Nggih. salah satu bentuk sandal yang punya nilai punya nilai historis Sejak ya. historis, Pak. Historis. Ah. Yang berikut Terus ini ada mesin fax, email. fax ini. Ya, pada ini Ini di sudah mulai modern ini. modern, Pak. Untuk ya. edukasi Sudah saja. mulai modern. Terus Yang di itu atas ada keris. keris kecil, biasanya namanya patrem, yang digunakan untuk perempuan. Oh gitu. Apa ini hanya sebagai salah satu pernik-pernik keindahan? Untuk senjata pada masa lalu. Oh, Kemudian itu senjata ini ya. kalau sekarang kan ketika ada orang melahirkan, perempuan itu pasti menyimpan gunting. Oke. Nah, kalau sekarang gunting, kalau dulu ini senjata ini, iya. Gitu. Lanjut Mas Bayu. Nggih, Pak. Di sini. Nah, di sini kita melihat beberapa koleksi dari masa prasejarah. Ada kapak persegi atau beliung, kemudian ada gelang, kemudian ada manik-manik. Nah, gelang dan manik-manik serta kapak ini digunakan khusus untuk bekal kubur. Untuk bekal kubur. Bekal kubur. Oh begitu. Jadi masyarakat kita dulu beranggapan bahwa dengan kita memiliki manik ini mereka sudah merasa punya bekal. Bekal untuk ke sana. Oh, gitu. Kenapa ini manik dianggap sebagai bekal itu gimana maksudnya? Manik-manik ini semacam akik kalau sekarang, Pak, berharga. J. Nah, mereka percaya setelah ada kehidupan baru setelah kematian. Betul. Seperti itu. Ini semacam bekal pendamping. Pendamping, Bapak. Oke. Kemudian ini ada arca megalitik yang digunakan untuk sarana pemujaan kepada nenek moyang pada masa lalu. Di masa lalu. Kemudian ini ada muko. Muko ini digunakan semacam genderang kecil. Oh begitu. Nah, ini digunakan untuk mas kawin. Untuk mas kawin. Mas kawin pada masa prasejarah pada waktu itu. Bukan untuk upacara ya? Nah, selain digunakan untuk mas kawin, untuk memanggil hujan, Pak. Oh begitu. Ya, apa? Muko, Pak. Muko. Ya. Nah, bentuknya seperti genderang kecil, seperti itu. Kemudian di bawahnya ada gampung padi. Gampung padi. Atau ani-ani untuk motong padi sih. Oh itu. Nih, ya. Kalau sekarang ada sabit, toh, Pak. Ya, Nah, dulu ada ini. Kemudian ada lumpang batu. yang fungsinya? Fungsinya untuk menumbuk padi, Pak. Oh begitu. Lumpang. Itu karena Iya. tanaman padi tidak sebanyak sekarang. Iya, Pak. Sehingga Benar. alatnya juga masih terbatas ya. Nah. Sesuai dengan kebutuhan saat itu. Iya. Kalau besok itu ada festival Memengan. Nah, di sini ada namanya batu dakon. Batu dakon ini fungsinya ada dua. Yang pertama untuk permainan congklak seperti sekarang dakon sekarang. Yang kedua untuk menghitung pertanggalan. Oh begitu. Pranoto Mongso untuk pertanian. Pranoto Mongso untuk pertanian. Iya. Ini saya temukan di daerah Bangurjo.
Ini di lapangan ada yang lubang 3 sampai lubang 9. Yang sekarang dakon ini hanya dibuat sebagai media Permainan saja, murni Pak. Katakan sudah lepas dari fungsi semula. Fungsi semula. Ya, karena perubahan. Nggih, Pak. Kemudian kalau ini namanya gandek dan pipisan. Nah, gandek pipisan ini semacam kalau sekarang ulekan, Pak. Oh, Ulekan. ulekan. Ulekan pada masa sekarang. Apa namanya? Gandek dan pipisan kalau sekarang muntu, Pak. Cowek itu ya? Cowek, Pak. Cowek. Cowek dan muntu. Itu. Untuk menumbuk ya. Mungkin dulu menumbuk bumbu ya. Bumbu, Pak. Nggih. Oke, sama. Nah, kalau dari sini ada koleksi bata putih dan bata merah. Nah, ini adalah bukti bahwa di Banyuwangi dulu ada Candi Macan Putih. Nah, kenapa namanya Candi Macan Putih? Karena bangunan utamanya terbuat dari batu kapur. Dikatakan macan putih, kenapa kok melibatkan nama-nama macan gitu maksudnya? Untuk keberanian saja, Pak. Oh, simbolisasi saja, Pak. Sebagai filosofi. Candi Macan Putih. Artinya candi itu merupakan tempat peribadatan. Ya. Macan putih sebagai simbol bahwa ini ada keberanian ya. Iya, Pak. Keberanian yang didasari dengan kebenaran gitu ya. Benar, Pak. Macan putih. Macan putih, iya. Iya. Simbol keberanian, sebagai simbol kesucian. Iya, benar, Pak. Ini jenis batu batuan yang digunakan ya. Iya. Kemudian kalau yang bata merah ini digunakan untuk benteng kelilingnya. Oh, begitu. Iya. Sebagai pagar lah ya. Pagar, pengaman. Ya? Pengaman. Media pengamannya. Kemudian ada batu putih ini untuk bangunan candi utamanya. Seperti itu. Nah, dulu tidak ada semen. Dulu antar batu perekatnya kalau bata merah itu digosok, Pak. Oh, Di sistem kosot. Kombinasi dengan lempung ya? Enggak, jadi sistem kosot, dikasih air, digosok lagi, nanti merekat sendiri. Secara alami ya. J. Kemudian kalau batu putihnya ini sistem kunci, Pak. Sistem kuncian. Jadi kenapa ini ada dipotong untuk sistem kuncinya? Oh, betul, sistem kuncinya. Artinya untuk penyatu ya. Penyatuannya. J. Nah, kemudian ini ada hiasan bangunan juga namanya hiasan kala. Buta kala. Nah, oh ini hiasan ya. Hiasan serupa dengan mahkota ya. Mahkota, Pak. Serupa dengan motifnya ya. Ya, motifnya seperti ini. Mahkota. Ini digunakan untuk candi-candi sebagai ya. bagian dari relik-relik hiasan ya. Iya, Pak, benar. Hiasan. Nah, biar memiliki nilai artistik ya? Pak. NJ. Okay. Kemudian ini ada umpak. Umpak itu adalah apa? Alas tiang bangunan. Oh, umpak namanya ya. Umpak batu. Umpak, ya, sebagai alas ya. Alas tiang bangunan. Ya? Pondasi, Pak. Sebagai pondasi. Ya. Kemudian ini ada selubung tiang, jadi selimutnya tiang. Oh, iya. Jadi untuk biar cincinan gitu cincinan ya, Pak. Cincinan. Nah, seperti ini. Sebagai itu lagi menambah nilai artistiknya juga. Untuk menambah nilai artistiknya. Nah, kemudian ini ada Jaladuara. Jaladuara itu artinya adalah pancuran air. Oh, gitu. Yeah. Sekarang dimodernisasi menjadi keran. Keran air, Pak. Betul. Gitu. Lanjut, nah, kemudian di sini yang bawah ini adalah cermin biasanya. Ini ya. Cermin, ya. Cermin, Pak. Bukan wajan ini. Bukan. Ini cermin, sayang cerminnya sudah hancur pecah. Oh, sebenarnya ada kacanya. Ada kacanya. Oh, ada kacanya. NJ. Ini sebenarnya cermin. Ini dari Cina. Oh, ini apa? Ini gagangannya. Iya, Pak. NJ. Hanya karena kacanya pecah sehingga tinggal mangkokannya ya. Iya. Nah, terus kemudian ini ada wadah air seperti cepuk sekarang. Nah, seperti itu. Ini ada wadah air ya. Nah, di sini apa itu? Apa untuk minum? Apa sekarang cangkir itu ya? Cangkir, Pak. NJ. Atau mungkin juga dipakai untuk jamu ya? Iya, Pak. Ya, cangkir jamu lah. Cangkir jamu. Oke. Terus itu ada kendi seperti yang kemarin tadi. Nah, oke. Ini, nah di situ ada yang pojok itu ada arca Mahakala. Nah, itu arca Mahakala, arca penjelmaan Dewa Siwa. Oh, Dewa Siwa.
Ya, menjadi salah satu media yang dibutuhkan pada saat penjaga pintu, Pak. Penjaga gitu. pintu candi. Ya, Nah, simbol penjagaan pengaman gitu pengaman ya. ya. Kemudian ada jambangan kalau sekarang sama seperti gentong air. Oh gini ya, sekarang gentong air. Iya, seperti itu. Kemudian ada guci dari Cina. Iya, Oke, kunci ini fungsinya untuk wadah air, Pak. wadah air ya. Iya, wadah air. Air. Nah, Kita lihat ini kemudian ini ada, sejarah nah, yang dulu dimiliki oleh masyarakat kita ya. iya, Di abad-abad awal ya kan, di masih di era purbakala ya. iya, seperti itu. Nah, Terus ini juga ini ya. nah ini gorong-gorong pada masa lalu. Iya, masih masih terbuat dari tanah liat. Ya. Nah, ini adalah Linggayoni, Pak. Mana? Ini Ini yang Linggayoni. ya. Linggayoni adalah Linggayoni ini simbol dari Dewa Siwa dan Parwati. Dewa Siwa dan Parwati atau laki-laki dan perempuan. oh begitu. Nje, Pak. Terus fungsinya Fungsinya untuk sarana pemujaan kepada dewa oh begitu. pada masa lalu. Artinya karena ini merupakan sarana pemujaan pada Siwa ya. Iya, Siwa ya. Iya, Siwa. Pada Siwa, dewa gitu ya. Dewa Iya. Siwa begitu ya. Berarti media ini menjadi tempat untuk apa itu namanya? Joshua itu ya. Joshua. Untuk Sesajen itu sesaji, ya. Pak, benar. Iya. Jadi itu kan pada sesaji kan ada Joshua ya. Joshua. Oh ya, seperti itu. Jadi itu kendi kecil untuk wadah dupa biasanya, Pak. Nah, ya Joshua kan seperti ini. Ini kan Joshua. Iya, oh gitu. Oh ya, dupa. Ya, Dupa, ya pendupaan. Joshua itu dupa modern. Iya gitu ya. Iya, benar. Oh, jadi ini saya pikir tadi gilingan ini. Bukan. Oh, yang ini Ini gilingan, Pak. Ini yang gilingan. Gilingan. Ya. Ini gilingan jagung sama kedelai. Itu apa namanya? Gilis apa ya? Ya, Ya. gilesan, Pak. Nah, Gilesan. Nah, Nggih. untuk menghancurkan jagung ya. Iya, Pak. Benar. Ini dulu masih banyak digunakan ketika saya masih di SD, masih di SD. Masih SD itu banyak digunakan ini namanya gilisan untuk menghancurkan jagung. Iya, Pak. Dibuat beras deh ya. Heeh. Nah, untuk beras jagung menghancurkan. Sekarang kan sudah ada seleb ya. Iya. Sehingga ini hanya bermakna sebagai benda-benda Historis saja. untuk Iya. mengenang perjalanan Kehidupan pada masa lalu. Iya. Ini kalau ini apa ini? Kalau ini sama, Pak, untuk kedelai juga. Oh gitu, sama dengan ya. Gilingan ini tadi. Gilingan itu Ya, ya. tapi ini lebih Cuma besar. ukurannya lebih besar, Iya, benar, Pak. Ya. Terus ini Nah, ada ini pusaka. pusaka keris, ada tombak, ada pedang. Ini jenis pusaka yang digunakan nenek moyang kita terdahulu ya. Iya. Ya. Nah, seperti itu. Ini banyak peragamnya ya. Iya. Jadi ini tipenya tipe Jawa Tengah, Pak. Ini ya. Iya, Pak. Modelnya tipe Jawa Tengah ini ya. Pusaka atau empu ya. Iya, empu itu yang membuat. Atau empu yang membuat Iya. pusaka ini keris ya. Kita lihat banyak macamnya keris ini ya. Iya. Nah, seperti itu. Oke. Macam-macam keris kita bisa lihat di salah satu sisi museum Belambangan ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah telepon, Pak. Yang ini apa ini dulu? Ini telepon kayak sekarang adalah handy talkie. Ini telepon ya? Iya, telepon untuk militer. Aduh, di era zaman penjajahan ini ya? Iya, Hindia Belanda. Di zaman penjajahan ini telepon sudah, di saat itu sudah ada telepon lumayan modern ya? Iya, Pak. Iya, Jadi masih manual diputar. sepertinya ini buatan Holland ini ya? Holland, Pak. Belanda. Ya, Tuh. Kemudian ini buatan Yang ini- Inggris. Yang Ini buatan Inggris, juga sudah mulai modern ini. Ya. Banyak kita saksikan di film-film Ya, ya. 70-an. bersejarah, ya. Film sejarah itu, film Iya. peperangan era dulu, masa lalu itu di salah satu sesinya itu suatu ketika kita jumpai
jenis telepon semacam ini ya. Ya. Oke. Terus ini telepon untuk perkebunan. Oh, ini telepon untuk perkebunan ya. Nah. Kita lihat bentuknya apa Hampir berbeda sama. ya, Hampir berbeda. Desainnya desain. Iya. Kalau ini telepon untuk kantor ya. Kantor, Pak. Kantor. Yang ini telepon militer ya. Militer, Pak. Ini telepon militer, yang ini telepon untuk perkantoran. Iya. Dan yang Ini ini perkebunan. telepon untuk Perkebunan. perkebunan. Kita lihat ke bawah. Kalau ini alat penerangan lampu. Ya, alat penerangan lampu ya. Iya. Ya, masih sangat artistik ya. Iya. Kunoistik ya. Kalau ini dari lokal, dari Jawa. Kalau yang sebelah itu dari era Majapahit. Oh, yang ini ya. Ya, dari Cina. Ini nilai historinya masih sangat kental ini ya. Terus ini kita lihat. Kalau ini kacip untuk membelah pinang atau jambe, Pak. Saya tadi sempat melihat di apa ini? Barcode-nya. Barcode-nya itu ini pemecah Anjing. pinang dan Memecah Gambir. pinang gambir, Pak. Ya, pinang Anjing. dan gambir. Nah, ini wadahnya, wadah kinangannya, Pak. Ini ada kinangannya. Nah, ini rautan pensil zaman Belanda. Untuk menajamkan Pensil zaman Belanda. Ya, mirip-mirip berbentuk gong sekarang. Anjing. Desain untuk yang gong sekarang. Anjing. Terus itu lampu kambang. Oh, ini dulu. Oh, ini untuk lampu kambang ya. Iya. Lampu kambang yang sering dipakai orang-orang untuk sesajen ya. Sesaji, Pak. Iya. Anjing. Ya, oke. Nah, di sini, nah ini ada mata uang. Yang ini Mata uang. Jadi uang kertas dan uang logam ini mata uang dari masa ke masa ya. dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Dari Hindia. Kita coba amati lebih detail lagi. Nah, tuh. Uang Republik Indonesia ini ada 100 rupiah, 200 rupiah, ya, 250 rupiah, 400 rupiah. Nah, Era tahun 47. ya. Ini 2,5 rupiah. Waduh, 2,5 rupiah ini saya masih menang ini dulu. Masih Oh SD. gitu, Pak ya. Masih SD tahun 70 masih menang ini. Jenis uang dari masa ke masa. Ya. Nah, Yang ini jenis ini uang ya. koin dari VOC. Dari VOC dulu VOC, ya. Pak. Uang koin era VOC ya, era perdagangan dengan Belanda. Belanda. Kalau ini uang kepeng dari Cina, Pak. Oh, uang kepeng dari Cina. Uangnya kok seperti apa itu ya? Yang mana, Antara Pak? baut itu ya? Iya, Pak. Jadi mur kayaknya, Pak. Kayak mur. Oke. Nah, di sini ini ada bukti Eropa. Kalau yang ini yang bawah Ini apa gimana Pak? Ini dari jenis barang pecah belah ya. pecah belah, piring dan mangkok. Nah, Berasal dari kalau yang bawah ini dari Eropa. ini dari Eropa. Eropa. Piring Eropa. Kita Eropa. lihat seperti ini ya. Piring Eropa. Ini. Piring Eropa. Eropa. Kita lihat. Kemudian yang ini piring Cina. Ya. Nah, Cina. Oke.
lurus dengan pintu masuk ya Museum Belambangan Banyuwangi. Ini langsung menuju pada satu bangunan ya sejenis aula begitu atau ruang pertemuan yang dijuluki sebagai Pelinggihan Prabu Tawang Alun. Bagaimana bentuk di dalamnya? Kita coba lihat, kita masuki ya. Pelinggihan Prabu Tawang Alun. Ini ada banner yang cukup menarik ya. Ini merupakan banner sebagai bagian dari informasi Ijen Geopark Indonesia Banyuwangi. Ini ya, kita lihat selamat datang ya di Ijen Geopark Banyuwangi ya. Kita coba masuk di dalamnya pelinggihan tadi. Nah, ini semacam aula, semacam tempat pertemuan begitu. Dengan kalimat pelinggihan, ini insya Allah tempat duduk begitu ya. Mungkin juga semacam tempat peristirahatan atau tempat bersilaturahim lah katakan sekarang, atau tempat menerima para tamu ya di sini. Ada di sini dengan pernik-pernik hiasan seperti ini ya, kita lihat. Bangunannya khas ya, model pendopo ya. Model pendopoan. Suasananya ini mencerminkan suasana kerajaan ini ya. Kita lihat ya hiasan yang ada di ruangan pelinggihan Prabu Tawang Alun ya. Ini kita coba perhatikan, ini bentuk bangunannya sangat khas model pendopo ya. Model di zaman kerajaan dulu, tempo dulu. Namun bangunan ini masih dijaga dengan sangat rapi ya. Insya Allah ini beberapa jenis interiornya ini masih asli nih ya. Sudah berumur insya Allah bisa ratusan tahun ini. Kita lihat bentuknya demikian artistik sekali, punya nilai seni yang sangat tinggi ini ya. Dan punya nilai historis ya bagi Banyuwangi khususnya ini. Salah satu sudut di Museum Belambangan Banyuwangi adalah sudut Geopark Information Center atau Pusat Informasi Geopark. Di sudut ini disajikan, dipamerkan beberapa jenis batu-batuan ya, yang dapat kita kenal di lingkungan kita. Kita coba batu-batuan apa saja. Di sini coba kita perhatikan, ini ada endapan sulfur ya atau belerang ya. Sulfur deposit ya. Merupakan jenis batuan yang ada di kawah asam Ijen. Kita lihat batuannya ini bercampur dengan belerang yang sudah membatu ya. Kemudian ada jenis batuan ya, endapan letusan kaldera atau kaldera forming deposit ya. Ini merupakan salah satu jenis batuan yang ada di Taman Batu Soun Solor ini ya. Ini kita lihat. Nah, kemudian lagi kita lihat juga ini jenis batu gamping terumbu ya, batu gamping terumbu. Ini merupakan batu ya di Batu Gamping Semenanjung Belambangan. Ada juga ini ya, batu gamping klastik ya atau klastik limestone ya. Merupakan batu gamping dan lava bantal yang ada di
watu dodol. Ini kita lihat seperti ini. Kemudian ini jenis batuan lava bantal, alopilo lava ya, geosit lava bantal, dan foraminfera, parangireng ya. Ini batunya ini sangat tangguh ini ya, penampilannya sangat tangguh. Kita lihat juga ada batuan hidroklastik ya, dan peperit. Ini merupakan jenis batu gamping dan lava bantal watu dodol ini ya, watu dodol ini. Ada juga ini endapan tsunami ini. Ini batu endapan tsunami tahun 1994 ini ya. Merupakan batuan terobosan Pulau Merah ini. Dan kita lihat juga ini ada batuan endapan mineral epithermal. Merupakan batuan terobosan Pulau Merah juga ini, salah satu batuan terobosan Pulau Merah. Dan yang satu lagi merupakan jenis batuan andesit terklorisasi ya, merupakan batuan kekar kolom Teluk Ijo. Ini batuan yang ada di Teluk Ijo. Inilah salah satu atau sekian banyak kekayaan alam di negara kita ini sebagai anugerah dari Allah SWT, Sang Penguasa, Sang Pencipta alam semesta. Ini merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah, keagungan Allah. Demikian indahnya ini ya, subhanallah. Ini ada di salah satu sudut di Museum Belambangan ya. Ini merupakan salah satu sudut informasi tersendiri yang berguna bagi kita, khususnya bagi pembelajar ya, untuk mengetahui lebih jauh tentang berbagai jenis batuan yang ada di sekitar kita. Dan tentu sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi kita semuanya ya, bagi anak didik kita, sehingga anak didik kita ini semakin dekat dengan lingkungan, memahami lingkungan, peduli terhadap lingkungan gitu ya, menjaga keseimbangan alam. Di salah satu sudut Museum Belambangan Banyuwangi ini terdapat satu bangunan. Kita lihat itu dengan label papannya Dewan Kesenian Belambangan. Berarti rumah kecil ini yang merupakan cerminan dari rumah khas ya Using Banyuwangi ini dijadikan tempat ya mungkin untuk bermusyawarah ya, menyusun satu program kerja bagaimana kesenian di Banyuwangi ini bisa lestari ya, bisa berkembang berkelanjutan. Disinilah salah satu bangunan ya Dewan Kesenian Belambangan ada di salah satu sudut di Museum Belambangan Banyuwangi. Di salah satu sudut di Museum Belambangan ya, di sudut kanan begitu pintu masuk begitu sebelah kanan, ini di sini juga terpajang ini ya, terpampang kereta kencana ini ya, kereta kerajaan itu yang menurut informasi yang saya terima dari petugas museum ini, kereta ini digunakan oleh Paku Buwono yang ke-10 ya. Paku Buwono yang ke-10 ini. Jadi kereta ini benar-benar bersejarah. Apa teman-teman semuanya ya, kereta ini sangat bersejarah, ini pernah dinaiki oleh Paku Buwono yang ke-10. Mengapa kereta ini ada di Museum Belambangan, tidak ada di museum di Keraton Solo atau Jogja begitu? Karena ternyata sejarahnya kusirnya ini dulu juga berasal dari Banyuwangi ya. Jadi kusirnya ini berasal dari Banyuwangi. Maka kemudian masih ada katanya dengan Banyuwangi. Maka kemudian kereta ini saat ini dimuseumkan gitu ya, diawetkan, diamankan begitu di Museum Belambangan Banyuwangi.
kita saksikan juga di salah satu sudut ini ada meriam ya, meriam zaman dulu, meriam zaman dulu ini seperti ini yang dipakai pada saat Belambangan. Kemudian di sini terpampang juga deskripsi atau ya visualisasi tentang siapa-siapa penguasa atau raja atau bupati Belambangan dan Banyangi sejak tahun 1655. Jadi di sini ada di papan ini divisualisasikan siapa saja penguasa atau raja atau bupati Belambangan dan Banyangi dari tahun 1655. Ini terpampang ini di papan ini di sebelah kanan pintu masuk Museum Belambangan ya, di ruangan Museum Belambangan Banyuwangi ini. Dari sini apabila anak-anak kita itu, anak didik kita diajak ke sini, mereka akan tahu siapa pemimpin kita yang terdahulu ya, mulai tahun 1655. Di sini sudah semuanya akan dapat kita lihat pemimpin kita Kabupaten Banyuwangi ya dari tahun 1655. Oke, kita lihat sekilas. Itu areal parkir yang luas lah di sekitar Museum Belambangan Banyuwangi. Alhamdulillah saya sudah menjelajah ke beberapa sisi di Museum Belambangan Banyuwangi. Saya dapatkan banyak informasi, mulai dari siapa penguasa raja ya Kabupaten Belambangan dan Banyuwangi ya, dari masa ke masa, mulai tahun 1655 ya. Mas Bayu, saya bersama Mas Bayu ini sebagai petugas di Museum Belambangan ini. Alhamdulillah Mas Bayu mengantar saya menjelajah ke beberapa ruangan, beberapa sisi, sehingga saya dapatkan banyak informasi. Dan informasi ini tentu sangat bermanfaat, terutama bagi generasi bangsa ini, khususnya bagi generasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi, karena dari tempat inilah kita akan tahu perjalanan sejarah Kabupaten Banyuwangi dari masa ke masa, tahu siapa pemimpin kita terdahulu, juga tahu benda-benda bersejarah yang pernah dipakai oleh masyarakat Banyuwangi ya dari tahun ke tahun yang dapat kita saksikan di Museum Belambangan ini. Mari masyarakat Banyuwangi kita cintai ya budaya kita yang ada di Banyuwangi sebagai bagian dari budaya nasional Indonesia, dan kita cintai ya perjalanan sejarah masyarakat kita khususnya di Banyuwangi ini, sehingga kita tidak kehilangan jejak dari dari pemimpin kita terdahulu. Kita mencintai budaya yang ada di Banyuwangi merupakan bagian dari mencintai masyarakat, budaya, bangsa kita Indonesia. Oleh karena itu, dengan kita menjelajah ke babakan sejarah yang ada di museum ini, insya Allah kita akan tertanam pada generasi kita ini untuk mencintai budaya kita sendiri, mencintai masyarakatnya sendiri, mencintai wilayahnya sendiri, selanjutnya nanti menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam keberagaman ya, kebinekaan tunggal ikaan. Jadi selamat ya, sekali lagi mari apabila ada kesempatan Bapak Ibu Guru yang kreatif, Bapak Ibu Guru dimanapun di seluruh Nusantara berada, suatu ketika ada kesempatan monggo anak didik kita bisa diajak ke Museum Belambangan Banyuwangi yang ada di Jalan Ahmad Yani Banyuwangi. Jadi sebelum SMPN 1 Banyuwangi, di sebelah kiri jalan. Sekali lagi monggo di waktu-waktu kosong, waktu-waktu libur ya, liburan sekolah begitu, anak didik kita bisa dibawa ke Museum Belambangan ini biar sekali lagi mereka tahu perjalanan sejarah masyarakat kita, khususnya sejarah Kabupaten Banyuwangi. Terima kasih. Saya doakan yang menonton video ini ya, bertambah pengetahuannya, bertambah wawasannya, semakin mencintai bangsanya, mencintai saudaranya, mencintai wilayahnya, dan mencintai budayanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.